Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adisimala Faiza dengan NIM 20013046026. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf, kalimat topik, dan kalimat penjelas. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Paragraf terdiri dari beberapa jenis, mulai dari jenis paragraf berdasarkan isinya, fungsinya, dan juga peletakan gagasan utama dari sebuah tulisan. Paragraf juga mempunyai syarat, fungsi, ciri, dan unsur-unsur. Definisi paragraf menurut para ahli dalam bidang kebahasaan yaitu, menurut Ramlan, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Menurut Handayani, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalin untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Menurut Wianto, paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Dan dapat disimpulkan bahwa pengertian paragraf adalah kumpulan kalimat yang berhubungan dan membentuk sebuah ide atau gagasan baru. Fungsi paragraf yaitu 1. Paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Kedua, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Dan yang terakhir, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Jenis-jenis paragraf yaitu 1. Paragraf berdasarkan fungsi, yang kedua, paragraf berdasarkan letak gagasan utama, dan yang terakhir jenis paragraf berdasarkan isinya. 1. Jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsi. Yang pertama, paragraf pembuka. Dalam sebuah karangan, kecuali dalam karangan ilmiah, paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Kedua, paragraf isi, yaitu paragraf ini berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam setiap karangan. Yang terakhir, paragraf penghubung, yaitu paragraf ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara paragraf satu ke paragraf lainnya atau karangan satu ke karangan lainnya. Dua jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Paragraf deduktif, yaitu paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf induktif, yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Paragraf iteratif, letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Dan yang terakhir, paragraf campuran, paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan juga akhir paragraf. 3. Jenis paragraf berdasarkan isinya. Paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan secara singkat dan padat. Contohnya, kegiatan dalam merayakan ulang tahun TNI ke-72 tanggal 5 Oktober 2017 di lapangan Bleng Padang, Banda Aceh. Semua warga Banda Aceh turut hadir menyaksikan serangkaian acara ulang tahun TNI ke-72 dengan berbagai ragam acara seperti drum band, tari saman, dan acara lainnya. Paragraf deskripsi, yaitu suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Contohnya, saat brownies coklat buatan ibuku dihidangkan untukku, wangi brownies coklatnya langsung tercium enak oleh hidungku. Saat aku mencoba memakannya, bentuk dan rasa manisnya langsung membuat lidahku bergoyang. Sungguh ibuku sangat pandai sekali membuat brownies coklat ini. Paragraf persuasi, yaitu paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Contohnya, produk herbal penurun berat badan ini sangat ampuh, harga murah, dan dijamin halal karena semua bahannya terbuat dari ramuan herbal alami. Paragraf argumentasi, yaitu suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis.
Contohnya, aku kurang setuju ketika ia mengatakan bahwa akan pindah rumah secepatnya. Alasanku, karena ia belum mendapatkan pekerjaan, lalu dari mana ia mendapat uang untuk membeli rumah atau sekedar untuk membayar kontrakan, sedangkan makanan pun masih diberi orang tuaku. Paragraf narasi yaitu suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah, sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Contohnya, tiba-tiba ia datang dan mengebrak meja, wajahnya memerah menahan marah, ia menggertak gigi dan tanpa sikap siap, orang di depannya terjatuh tersungkur karena tamparannya. Ciri-ciri paragraf 1, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Yang kedua, letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dari kiri menjorok ke kanan untuk jenis karangan biasa, sedangkan untuk karangan ilmiah seperti makalah, skripsi, dan tesis letaknya berjarak 8 spasi. Yang ketiga, di dalam paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama yang terletak pada kalimat utama. Yang keempat, kalimat selanjutnya disebut kalimat penjelas yang berfungsi untuk menerangkan isi kalimat utama tadi. Yang terakhir, memenuhi beberapa syarat paragraf yang baik, yaitu kesatuan kohesi, kepaduan atau koherensi, dan kelengkapan, dan juga kevariasian. Kalimat topik. Pengertian topik berasal dari bahasa Yunan atau topo, yang berarti tempat dalam tulisan menulis. Topik merupakan suatu pokok dari sebuah pembicaraan atau sesuatu yang akan menjadi landasan dalam penulisan sebuah artikel. Apabila topik yang kita bicarakan hanya satu masalah saja, maka itu topik tunggal. Tetapi jika masalahnya berkembang kepada masalah lain, maka topiknya menjadi banyak. Topik itu disebut multitopik atau topik ganda. Pengertian kalimat topik. Kalimat topik merupakan kalimat yang mengungkapkan gagasan pokok atau utama mengenai topik yang akan dikembangkan dalam paragraf. Ciri-ciri kalimat topik yaitu, yang pertama biasanya diletakkan pada awal paragraf, tapi biasanya juga di akhir paragraf. Yang kedua, suatu kalimat berisikan kalimat utama ditandai oleh kata-kata kunci. Biasanya yang terakhir biasanya berisi suatu pertanyaan yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Pengertian dari kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan atau mendukung ide utama paragraf. Untuk mendukung kalimat tersebut, kalimat penjelas biasanya berupa contoh, data, uraian, penjelas kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas. 1. Sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri atau dari segi arti. Juga kedua, arti kalimat ini kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Yang ketiga, pembentukannya sering memerlukan pembentukan kata sambung dan frasa transisi. Dan yang terakhir, isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan kata data tambahan lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.